Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganesha Podcast Masa. Podcast yang akan memberikan Anda informasi tentang ilmu pengetahuan, seni, dan inspirasi. Sama saya, Umi Rahma, dan juga rekan saya, Rafiana, yang akan menjadi podcaster Anda dalam episode kali ini. Jadi, duduklah dengan nyaman dan nikmati setiap episode kami. Dan bersiaplah terinspirasi bersama podcast Ganesha Masa. Kali ini kita akan membahas sukses strategi, proses, dan juga pengalaman berharga lolos SNBP dan SNBT pada tahun 2025. Sudah ada bersama saya narasumber edisi kali ini. Sangat keren-keren banget nih teman-teman. Ada beberapa kakak-kakak yang sudah lolos SNBP dan SNBT pada tahun 2025. Pertama-tama boleh kita minta kakak-kakaknya buat kenalan dulu nama, jurusan, serta universitasnya. Oke, dimulai dari aku dulu ya. Jadi nama aku Laura Ramadhanti. Aku dari Prodi Manajemen Universitas Airlangga. Oke, kalau aku kenalin, namaku Muhammad Muklis Rafiq, biasa dipanggil Ovik. Aku dari Prodi Pendidikan Dokter Universitas Jember. Aku Lutfia Roma Zurufin dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Nah, keren banget kan teman-teman. Mereka itu dari berbagai universitas besar yang ada di Indonesia. Nah, bisa nggak sih Kak kita sharing-sharing pengalaman, dan juga kita juga punya beberapa pertanyaan nih buat kakak-kakak yang mungkin kakak-kakak bisa berkenan menjawabnya. Waktu SMA kakak-kakaknya nih mau nargetin jalur SNBP dan SNBT? Coba menjawab dulu nih. Mungkin dari Laura. Dari Laura. Aku dulu ya. Jujur, awal masuk SMA tuh aku pengen banget lolos SNBP. Jadi aku ngejar nilai abis-abisan kayak nilaiku harus bagus, aku harus jadi eligible 1 biar lolos SNBP gitu. Tapi kenyataannya nggak gitu guys. Aku justru nggak ikut SNBP dan akhirnya aku ikut SNBT. Kalau dari aku, sama seperti Laura, menargetkan nilai jadi dari semester 1 sampai semester 5 yang dipakai buat SNBP itu aku usahain agar grafiknya itu selalu naik. Karena apa? Aku menyadari kalau prodiku ini emang saingannya banyak dan tuntutan nilai kalau misalkan di jalur SNBT itu juga tinggi. Sedangkan dari persiapanku di SNBT itu menurutku masih kurang untuk mencapai itu. Makanya aku nargetkan kalau aku harus lewat jalur SNBP ini. Kalau aku sendiri emang dari awal masuk SMA itu udah target untuk masuknya nanti kuliah lewat jalur SNBP. Dan udah ngusahain juga gimana caranya biar bisa lolos SNBP, walaupun waktu akhir-akhir itu kayak oke lah, it's okay, SNBT juga oke. Tapi jujur emang aku nggak terlalu belajar deh. Jadi emang masih ngaruh sama SNBP, bahkan I've written like list, aku manifested kayak aku bakal lolos, aku yakin banget aku bakal lolos SNBP, UGM dan lain sebagainya gitu. Perjuangan yang hebat ya Kak, kayak kakak itu benar-benar kayak sudah mempersiapkan semuanya dari awal, dan juga kayak kakak ini semangatnya tinggi juga. Ya, pertanyaan yang kedua nih Kak, menurut kakak sendiri nih, apa sih hal-hal yang harus dipahami, yang hal paling krusial yang harus dipahami oleh siswa-siswi yang SMA saat ini tuh tentang SNBP dan SNBT ini? Oke, mungkin mulai dari aku dulu yang jawab. Jadi buat adik-adik yang ingin serius di jalur SNBP, diusahakan nilai dari semester 1 sampai semester 6 itu grafiknya naik. Ya walaupun ada beberapa 1 atau 2 mata pelajaran yang turun, tapi tidak mempengaruhi yang lain. Soalnya pengalaman dari aku tuh kemarin waktu naik dari semester 2 ke 3 itu ada 1 atau 2 nilai mata pelajaranku yang turun, tapi yang lainnya naik. Makanya rata-ratanya tetap naik, sehingga grafiknya juga naik. Dan diperhatikan juga kalau misalkan mau SNBP itu diperhatikan nilai penunjangnya, nilai mapel penunjang. Contohnya di aku itu ada biologi kimia ya di kedokteran. Makanya biologi kimianya itu diusahakan naik atau enggak stabil kayak gitu.
Aku setuju banget sama Ovik yang harus merhatiin nilai penunjang, dan menurutku tuh juga harus diperhatiin dinamika kampus, karena SNBP kalau emang mau ditargetin SNBP, teman-teman tuh pasti punya target universitas, target prodi. Jadi kalian tuh harus paham dulu prodi kalian itu seperti apa. Kalau ngambil mahasiswa dari SNBP, kampusnya itu bagaimana, ketentuannya itu gimana, apakah ada ketentuan-ketentuan khusus seperti harus rata-rata segini, harus peringkat segini, itu juga harus dipahami banget gitu. Kalau aku sendiri, jujur aku kan nggak ikut SNBP ya, aku SNBT. Tapi mungkin kurang lebih ya sama kayak jawaban mereka aja. Sama ya Kak. Kalau tadi kan Kak Ovik udah nyebutin mata pelajaran penunjangnya. Kalau Kak Sofi, mata pelajaran penunjangnya yang relevan sama jurusannya? Kalau di HI tuh aku lupa jujur, pokoknya itu sosiologi sama sejarah atau PKN gitu teman-teman. Dan itu harus diperhatiin banget. Dan menurut aku kemarin tuh aku ketolong banget karena dua-duanya tuh aku kayak sekitar 95-96 tuh menurutku tuh menunjang itu dilihat banget sih nilai. Kalau Kakak sendiri? Aku di SNBT. Iya. Kalau di SNBT, aku kan manajemen, itu lebih ke PK, PM itu walaupun sosum itu juga dihitung. Alhamdulillah ya nilaiku bisa membantu aku buat masuk manajemen. Alhamdulillah banget ya Kak ya. Nah, dari Kakak sendiri ini kan tadi sudah dijelaskan juga kalau Kak Afik juga pernah mengalami penurunan nilai. Nah, itu gimana sih kalau Kakak itu menanganinya gitu biar mengusahakan untuk naik lagi biar gak turun lagi, itu gimana sih Kak? Aku itu waktu itu pernah waktu dari semester semester 2 nilai bahasa Indonesiaku itu turun banget, sejauh itu turunnya kayak you guys will don't want to know, kayak itu jelek banget, dan aku juga kecewa banget, dan aku bertanya-tanya kenapa seturun itu, karena itu turunnya bau banget. Tapi aku kayak okay, maybe there's something wrong with me in the way I study, in the way I learn gitu kan. Jadi I'm going to learn it as my lesson, my way of study gitu. Jadi ya udah, I take it, I learn from it gitu sih. Kakak sendiri pernah mengalaminya atau tidak? Kalau aku pernah dulu waktu kelas 10, itu nilai kimia. Jadi kalau kelas 10 itu kan masih pelajarannya campur gitu. Awal-awal gitu. Iya benar, kayak sosum, saintek jadi satu gitu. Caraku menyikapi, aku belajar sendiri di rumah. Aku cari tutorial di YouTube, kayak channel-channel edukasi, itu kan banyak banget yang gratis-gratis. Terus habis itu aku cari nih kesalahan aku di mana, aku letak nggak pahamnya itu di mana. Terus aku latihan soal gitu. Oke, kalau dari aku ya langsung ya. Kalau dari aku tuh aku tipikal belajar yang harus diajar orang lain. Jadi kelas 2 itu aku bener-bener gak ikut bimbel sama sekali. Di kelas beratnya ada rezeki, makanya aku ikut bimbel kayak gitu. Mungkin bisa disebutin Kak yang lewat dari jalur SNBP strateginya, cara memilih jurusan sama universitas kamu dulu. Oke, kalau dari aku emang nargetin, aku pengen masuk ke perguruan tinggi. Ini sebenarnya kan ya ada impianku sebenarnya perguruan tingginya. Tapi untuk hal yang paling utama aku nargetin di kedokterannya. Jadi ketika waktu kelas 12 itu aku memang memperhatikan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menerima aku di prodi impianku kayak gitu. Buat strategi dan tips-tipsnya selain dari nilainya tadi, mata pelajaran penunjang dan apa ya, jalur langit sih kayak gitu. Insyaallah ya. Insyaallah. Kalau dari aku tuh nggak kayak limit nilaiku segini jadi aku harus jurusan ini, enggak, karena dari awal aku pengennya HI dan aku pengennya UGM. Jadi I said it for HI UGM, harus HI UGM dan harus lolos SNBP. Jadi gimana caranya? I look at my grades kan, aku lihat nilaiku, terus aku konsul ke cutting yang lolos di SNBP UGM. Walaupun dia bukan jurusan HI, tapi aku konsul dan aku lihat nilai dia. Oh, nilai dia segini bisa lolos di UGM tuh segini. Jadi harusnya nilaiku tuh lebih dari dia, harus lebihnya segini baru aku bisa lolos di UGM juga. Dan ya, it works.
Dia juga jalur langit sih, jalur langit. Nah, untuk kakak sendiri nih yang jalur SNBT nih, ya kan beda dari kakak yang berdua ini jalur SNBP. Nah kakak sendiri tuh gimana sih kak strateginya gitu kak belajarnya? Pastinya belajar siang, malam, pagi, sore, setiap waktu, setiap saat. Belajar kulik. Ya, tanpa henti ya guys. Maksudnya sampai aku tuh kebawa mimpi. Aku tidur itu juga aku mimpinya tuh belajar gitu di dalam mimpi. Saking sering itu belajar. Jadi kayak aku kan beli buku-buku gitu yang buat buku SNBT. Terus habis itu aku ikut tryout. Walaupun tryout itu gratis dari platform manapun. Itu kalian cobain dan itu bener-bener kayak menguji, mengasah keahlian kalian dalam kayak alurnya ngerjain soal SNBT tuh kayak gini. Jadi waktu kalian dihadapin dengan soal yang asli tuh kalian udah gak kaget, bahkan kayak oh cuman gini doang, gampang, malah lebih susah yang di tryout gitu. Jadi kuncinya ya kalian harus berlatih, belajar gitu. Oke, ini selanjutnya apakah prestasi organisasi atau program kokurikuler yang terbaru ini bisa menunjang biar kita kesempatan diterima SNBP-nya lebih besar? Bisa nggak? Oke, dari aku dulu ya. Jadi kebetulan waktu mencantumkan sertifikat di SNBP itu, kebetulan prestasi yang aku cantumin itu memang dari jalur non akademik semua. Jadi ya mungkin memang kurang relevan ya kalau dihadapkan dengan kedokteran. Tapi justru prestasi itu mungkin menjadi salah satu jalur penunjang buat masuk ke kedokteran kayak gitu. Kemarin aku ikut menulis jurnalis gitu, terus podcast kayak gini tuh juga aku cantumin di sertifikatku. Dan yang terakhir itu ada videografi waktu konsisteksi. Kalau menurut aku sendiri itu relevan atau enggak, bisa dipakai atau enggak, itu kembali lagi ke ketentuan kampus masing-masing. Karena ada kampus yang kayak kalau kalian lihat di TikTok nilainya cuma segini tapi sertifikatnya banyak banget, akhirnya dia bisa masuk. Itu menurutku kembali lagi ke pertimbangan kampusnya mereka bagaimana. Ada kampus yang lebih memperhatikan nilainya, ada kampus yang lihat sertifikatnya mereka dan lain sebagainya. Itu we never know. Gitu. Ini nih kak, kan anak-anak zaman sekarang tuh kan lebih mereka tuh suka berpikiran berat gitu loh kak, kayak mereka tuh kayak langsung kayak aduh ini gimana, nilai cuma segini, bisa nggak ya aku masuk univ univ ini, aku impiannya tuh di univ ini tapi nilaiku cuma segini, aku harus gimana nih? Kakak sendiri ini tuh pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Terus kakak tuh gimana sih caranya biar tetap kayak tenang gitu, nggak overthinking kayak gitu gimana sih kak? Jujur pernah banget, karena tryout aku tuh nggak pernah dapet nilai tryout di atas 650. Jadi aku stuck di 630, 628. Bahkan aku pernah kayak nilai tryout itu 500-an gitu PK, itu cuma betul 2. Terus aku kayak ini terus gimana nanti, itu posisinya UTBK udah hamin 2 minggu. Terus aku kayak terus ini gimana nanti waktu aku UTBK beneran, aku bisa nggak ya? Jangan-jangan nanti nilaiku jeblok terus aku nggak lolos UTBK gitu-gitu. Tapi kuncinya aku lihat dan aku nanya-nanya ke kakak aku yang ngambil jurusan sama kayak aku juga, manajemen kuliner. Terus kata kakaknya tuh santai aja, nggak apa-apa, kakak juga dulu gitu. Terus akhirnya aku kayak oke lah, aku berusaha untuk menenangkan diri aku, terus juga diimbangi dengan berdoa, menyerahkan diri kepada Allah, terus dari itu belajar juga ya gitu-gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah di UTBK-nya dilancarkan. I have this motto yang aku bilang ke orang-orang, nggak cuma orang tapi ke diriku juga ya. The chance is never zero. Kesempatan kesempatan itu nggak pernah nol. Mau itu lolos ataupun nggak lolos, itu tuh nggak pernah nol. Jadi karena waktu itu SNBP kan, jadi kan pilihannya ya kayak waktu itu aku juga pilihan tunggal. Jadi kayak itu aku lolos atau aku nggak sama sekali. So tapi itu yang bener-bener aku kayak tanemin ke diri aku, karena the chance is never zero. Kayak aku bisa lolos, aku juga bisa nggak lolos. Tapi aku bisa lolos, chance-nya nggak zero. Aku bisa nggak lolos, chance-nya juga nggak zero. Jadi aku bener-bener apa ya? It's like ikhlas, apa ya? Iya, pasrah tapi tetap berusaha. Terus menurutku juga having
a best support system tuh penting banget. Karena dulu teman-temanku tuh, teman-teman kelas, bukan teman yang deket banget ya dibilangnya, itu very supportive ke mimpiku, my dreams, they support me. Kayak mereka bilang, you look like someone like fated to be in HI gitu loh. Terus kayak keluargaku juga percaya banget kalau aku bisa lolos. Bahkan kakakku tuh bener-bener kayak, udahlah HI. Waktu aku mikir-mikir kayak, apa coba jurusan lain yang lebih rendah gitu daripada HI gitu. Tapi mereka kayak, udahlah HI, wajahmu tuh udah ada di HI. Itu jadi menurutku tuh punya support system yang bener-bener dukung kamu tuh juga penting banget. Oke. Kalau dari aku sempat ada di fase itu waktu mau finalisasi SNBP. Jadi Hamin 2 bahkan. Itu aku masih sempat bingung sama pilihanku sebelum masuk ke Universitas Jember, prodi pendidikan dokter. Ya, support sistemku itu dari orang tua di rumah, kemudian sempat beberapa kali, bahkan terhitung 10 atau lebih itu konsul ke guru BK, terus kemudian dari lingkungan sekitar, teman-teman, kemudian kakak-kakak sepupu kayak gitu yang nguatin aku. Sebenarnya aku pingin masuk ke PTN impian, tetapi ya aku melihat sainganku di sekolah, kemudian di luar sekolah kan bahkan satu Indonesia gitu kan ya. Jadi ya gimana pun ruang ikhlas itu aku tanamin di diriku. Dan toh aku berprinsip kalau belajar dimanapun itu yang penting kita melihat ilmu yang disampaikan, jangan melihat apa ya kayak bodinya gitu loh. Jadi insya Allah kalau gitu ruang ikhlas itu tetap ada di dalam diri kita kayak gitu. Ya, jadi teman-teman itulah support system itu memang penting banget buat kita supaya kita mungkin jadi lebih semangat, dan juga kita juga bisa ada yang selalu nyemangatin kayak di saat kita mau nyerah tapi ada teman-teman mungkin keluarga yang selalu merangkul kita. Itu Kak penting banget. Ini kakak-kakak ini kan katanya tadi kalau Kak Tusya HI UGM ini pilihan pertama banget, satu-satunya. Tapi kalau seandainya 2025 yang lalu ternyata kakak nggak lolos, gimana? Ada plan lain? Kalau aku sendiri karena memang udah ada HI, sebenarnya kalau mengikuti kesenangan tuh sebenarnya I don't know if HI is my liking ya. Karena aku pengen arkeologi, I want anthropology, there are lots of option kan. Tapi kayak waktu itu pertimbangan keluarga juga kayak emang HI is like currently the best option yang aku punya gitu. So kalau nggak lolos HI UGM waktu itu lewat SNBP, pilihannya adalah ikut SNBT HI UGM atau mandiri HI UGM juga. Tapi sebenarnya kalau ibuku tuh nyuruhnya aku HI UGM. Tapi I don't like that. Okay, so Konsisten banget ya Kak. Iya. Teguh pada pendirian. Kalau untuk Kak Alvin dan kakak sendiri ini punya nggak sih plan lain kalau misalkan masuk pada jurusan saat ini? Oke, kalau aku plannya kalau nggak masuk SNBP FK khususnya ya, planku ya ngejar SNBT juga ngambil FK, bahkan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3-nya ya masih tetap dalam rumpun kesehatan kayak gitu. Buat mandirinya aku jujur nggak ada plan, karena memang kalau misalkan mau masuk ke kedokteran kan memang biayanya nggak murah kan. Jadi aku targetin kalau nggak di SNBP atau nggak SNBT. Bahkan orang tua aku bilang kalau misalkan nggak lolos ke 2 jalur itu, mandirinya disuruh ngambil luar FK kayak gitu. Padahal kan aku nggak ada plan kalau misalkan selain FK yang bener-bener di hatiku tuh, di hatiku tuh nggak ada gitu. Kalau aku sendiri jujur SNPT itu akan ada 4 pilihan. Nah itu 4-4-nya aku isi semua dan UNER semua. Jadi kayak aku nggak mau kalau nggak UNER. Jadi bener-bener apapun itu harus tetap di UNER. Jadi kalau misalkan aku nggak lolos itu juga udah aku nggak bakal nyoba yang lain lagi. Mungkin aku bakal nyoba tahun depan dan UNER lagi. Terus juga yang kan 4 ya. Yang terakhir itu aku ambil apa sih jurusan di UNER yang emang nilai SNBT-nya itu bener-bener rendah banget, bener-bener kayak kalaupun aku nilai UTBK aku serendah ini aku tetap bakal masuk sana gitu. Jadi aku bener-bener udah siapin worst case-nya gitu. Kak kita ini benar-benar oke banget ya. Mereka kayak selalu teguh sama pendirian mereka pertama ya. Kalau sudah mau itu gak mau yang lain nih teman-teman. Nah ini Kak, yang penting nih, satu kebiasaan apa sih Kak yang waktu dulu SMA yang sangat benar-benar mempengaruhi kelulusan dalam SNBP atau SNBT ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi kebiasaan selama SMA aku
mungkin ya sehari-harinya belajar terus memperhatikan bapak ibu yang menjelaskan ketika di depan kelas. Walaupun aku kan dulu juga banyak ikut organisasi di semasa ya, tapi aku tetap ngutamain belajar tuh nomor satu, apapun kondisinya kayak gitu. Bahkan dalam kondisi sakit pun biasanya aku paksain buat masuk sekolah kayak gitu. Karena ada satu kasus satu hari gitu aku kayak udah bener-bener gak kuat, nah itu baru pulang di tengah jalan kayak gitu sih. Oke, jadi kalau aku kebiasaannya itu adalah memperhatikan guru, guys. Mungkin kalian kalau diajar bapak ibu guru ada kalanya kayak bosan, jenuh, apalagi kalau menjelaskan PPT 50 slide gitu kan mungkin kayak ngantuk banget ya. Tapi justru itu kalian harus memperhatikan mereka, kalian harus menghargai mereka. Walaupun teman-teman kalian yang di belakang itu kayak udahlah males gitu. Kalian tuh harus tetap stay on PPT gitu loh, kayak harus benar-benar nyatet hal-hal penting itu sih. Karena mungkin waktu ulangan itu kalian tuh yang keluar pada waktu ulangan itu kayak kalian tuh nyantolnya tuh pas dijelasin gitu, nggak pas belajarnya gitu. Aku kadang gitu sih. I would say caper. Mungkin konotasinya jelek ya, caper ke guru, tapi kayak yang disampaikan teman-teman kita tadi tuh perhatiin guru terus dan sebagainya, itu mungkin kalau di orang awam atau orang yang emang pingin aja ngomong itu bakal dicap sebagai caper, you guys caper dan lain sebagainya ke guru-guru. Tapi emang I want to have their attention. Aku mau mereka lihat aku. I want them to make my grades look good, so aku bisa lolos SNBP dan lain sebagainya. I want them to have praying for me, jadi aku bisa masuk ke jurusan yang aku pengen. Karena ridho guru tuh penting banget gak sih guys? Jadi kayak perhatiin guru kamu, jangan lihat HP waktu kalian di kelas. Perhatiin guru walaupun itu slide-nya 50 dan lain sebagainya. Have your teacher's attention. Itu keren banget. Oh, keren banget nih. Terakhir nih Kak, ada nggak sih kita kasih pesan dan kesan atau pesan pengingat buat teman-teman SMA, terutama yang di semasa ini, buat mereka supaya yakin bisa jadi kakak semua bisa masuk SNBP, SNBT, bisa lolos gitu Kak, bisa masuk univ impiannya, boleh Kak? Boleh, thank you. First, aku mau bilang lagi, the chance is never zero. Believe in yourself. Whatever you're doing now, you're doing best, you're doing great. Just make sure you're on the right path. But nobody knows the right path, right? Nobody knows the right path. So wherever you are now, that is your path. That is your currently right path. So stay on it. Make sure it's right for you. That's it. Oke, kalau dari aku tuh simpel aja sih sebenarnya. Belajar dimanapun dan kapanpun selagi kalian bisa. Dan yang paling penting adalah takdim terhadap guru di sekolah dan bapak ibu orang tua di rumah. Kalau aku mungkin mimpi yang besar butuh pengorbanan yang besar pula. Jadi kalian kalau ingin menggapai mimpi kalian jangan enak-enakan, kalian jangan malas-malasan, kalian harus bekerja keras untuk mengusahakan apapun itu yang kalian mau di masa depan. Karena apa yang kita panen di masa depan adalah apa yang kita tanam di hari ini. Jadi itu tadi ya kata-kata motivasi dari kakak-kakak kita yang hebat banget ini. Jadi intinya teman-teman semua yang sedang memperjuangkan PTN, jalur SNBP maupun SNBT diharapkan untuk rajin belajar, jangan lupa untuk menghormati guru dan orang tua di rumah. Ya, dari pengalaman kakak semua ini bisa kita jadikan motivasi, bisa kita jadikan pembelajaran. Mungkin yang dulunya mungkin sampai saat ini pun masih suka malas-malasan, ayolah kita semua belajar. Kita yakin kita semua pasti bisa menggapai semua impian kita satu persatu, perlahan-lahan pasti semuanya akan tergapai. Itulah kita di akhir acara ini. Kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.